Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana pengisian SPT tahunan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Nah, kita akan menggunakan formulir 1771. Nah, formulir 1771 ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah induk SPT. Untuk induk SPT di sini terdiri dari 2 halaman. Bisa kita lihat di sini 2 halaman. Kemudian ada 6 lampiran, mulai dari lampiran 1 sampai dengan lampiran 6. Nah, teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu lembar SPT yang telah dicetak sebelumnya. Kita akan mulai mengisi SPT tahunan untuk kasus PT Perdana yang sebelumnya sudah kita kerjakan penghitungan pajak penghasilan terutangnya. Nah, untuk pengisian SPT sendiri, kita mulai dari lampiran yang paling terakhir. Dalam hal ini adalah lampiran ke-6. Nah, biasanya untuk pembelajaran, lampiran ke-6 ini belum diisi, belum belajar sampai lampiran ke-6. Nah, kita akan mulai mengisi di lampiran ke-5. Untuk lampiran ke-5 di sini bisa kita baca. Lampiran ke-5 untuk menguraikan daftar pemegang saham atau pemilik modal dari perusahaan, kemudian jika ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu untuk informasi perusahaan PT Perdana. Nah, di sini sudah ada ya soalnya, soal soal yang telah saya bagikan sebelumnya, kasus PT Perdana. Nah, untuk pengisiannya sendiri kita mulai dari yang paling atas. Di sini kita harus mengisi tahun pajak, ada di pojok kanan atas. Pertama kali kita harus mengisi ini, tahun pajak. Oke, tak berbesar ya, tahun pajak. Nah, tahun pajaknya di sini kita sesuaikan dengan soal. Nah, karena di soal kita mengerjakan kasus pada tahun 2016, maka di sini kita isikan 2016. 6. Bisa diisikan di form masing-masing ya, 2016 di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya kita harus mengisi NPWP. NPWP dari PT Perdana ini bisa kita cari di informasi perusahaan di data wajib pajak di halaman pertama. Di sini ada NPWP diketahui nomornya sekian, kita tuliskan di sini. Oke, 01 4 4 4 5 5 1 5 4 1.
Oke, sudah paham ya dari mana kita memperoleh nomor NPWP-nya. Nah, kemudian nama wajib pajaknya di sini kita tuliskan PT PT Perdana. Jadi bukan nama pemimpinnya, bukan nama pimpinannya atau pemiliknya, tapi nama perusahaannya. Karena di sini kita mengerjakan SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Kemudian untuk periode pembukuan, karena di sini SPT tahunan, maka periode pembukuannya mulai dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Jadi di sini kita tuliskan 01 maksudnya Januari, bulan pertama, 16 tahun 2016. Kemudian tahunnya 2016, bulan Desember, bulan 12. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian A. Bagian A adalah nama pemegang saham dan jumlah dividen yang dibagikan. Nah, untuk mengisi ini kita perlu membaca informasi perusahaan. Untuk data pemegang saham kita cari bahwa di halaman 4. Di halaman 4 di sini ada tabel. Di sini ada data pemegang saham di Romawi ketiga. Nah, data pemegang saham ini ada nama-namanya, kita masukkan ke lampiran ke-5. Oke, kita tuliskan mulai dari yang pertama yaitu PT Ananda. Ananda, diisikan alamatnya Jalan Diponegoro 126 Yogyakarta. Dan NPWP-nya di sini bisa dituliskan 0133 21 541 00. Nah, untuk jumlah modal yang di-store kita hitung dari berapa lembar yang dimiliki. Di sini diketahui ada 100 lembar. 100.000 ya, 100.000 lembar. Kita kalikan dengan nominal per lembarnya. Nominal per lembar 9.000. Hasilnya adalah 900 juta. Juta ya. Kemudian untuk persentasenya kita isi nanti. Dividennya
Di sini diketahui membagi dividen tunai nilainya Rp500 per lembar. Jadi tinggal kita kalikan Rp500 dikali dengan lembar yang dimiliki. Rp500 dikali 100.000 hasilnya 50 juta. Kita lanjutkan untuk pemegang saham yang kedua, yaitu Yunianto, beralamatkan di Jalan Tunggal nomor 112 Yogyakarta. NPWP-nya diisikan. Modal disetornya 50.000 dikali 9.000 rupiah. Hasilnya 450 juta rupiah. Untuk dividennya Rp500 kita kalikan dengan 50.000 lembar. Hasilnya 25 juta. Yang terakhir yaitu Akbar Perdana, pimpinan perusahaan, beralamatkan di Jalan Sulawesi nomor 90 Yogyakarta. NPWP-nya jadi nanti untuk mengisi SPT ini harus sambil menyimak informasi perusahaan ya. Untuk jumlah modal disetornya sama karena di sini lembar saham yang dimiliki sama dengan milik Yunianto, maka modal disetornya 400 juta. Untuk dividennya pun juga sama, 25 juta karena lembar yang dimiliki sama dengan Yunianto. Nah, setelah itu kita jumlahkan berapa total modal yang disetor. 900 juta ditambah 450 juta tambah 450 juta. 1.800.000.000 juta. Ini bisa dihitung dengan bantuan kalkulator ya. Kemudian untuk dividennya di sini 50 tambah 25 tambah 25, 100 juta. Nah, untuk modal disetornya kita hitung dengan perbandingan. Jadi untuk yang disetorkan oleh PT Ananda 900 juta per 1,8 miliar kita kali dengan 100%. Hasilnya di sini adalah 50%. Untuk yang lainnya 450 juta per 1.800.000.000 juta, hasilnya 25%. Ini juga sama dengan. Jadi total modalnya 100%. Oke, itu untuk yang bagian A. Setelah itu kita lihat di bagian B adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Setelah itu kita lihat di bagian B ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, di soal di sini tidak ada. Ini sampai ini aja. Maka kita kosongi. Selanjutnya kita pindah ke lampiran keempat. Lampiran keempat sama. Di sini kita isikan tahun pajaknya. Tahun pajaknya.
Kemudian untuk NPWP dan wajib pajaknya juga jangan lupa untuk diisikan terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk lampiran keempat ini kita gunakan untuk menguraikan objek pajak PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, teman-teman bisa mengingat lagi kemarin waktu pembahasan rekonsiliasi fiskal menemukan adanya objek pajak PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini ada beberapa jenis penghasilan yang terkena PPh final. Nah, untuk kasus PT Perdana ini ada salah satu penghasilan yang termasuk dalam objek PPh final, yaitu penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan. Ini teman-teman bisa cari di informasi perusahaan. Di bagian penghasilan. Nah, karena ini hubungannya dengan penghasilan, maka kita cari di informasi perusahaan yang merinci adanya penghasilan dari PT Perdana. Nah, dalam hal ini ada di informasi A11. Yang digarisbawahi adalah sewa bangunan senilai 5 juta. Nah, sewa bangunan senilai 5 juta ini termasuk dalam objek PPh final. Maka nominal 5 juta kita masukkan ke kolom penghasilan atas persewaan tanah atau bangunan. Kita masukkan di sini 5 juta rupiah. Nah, kemudian kolom yang selanjutnya yaitu tarif PPh final. Tarif PPh final, teman-teman bisa membuka kembali di perhitungan kredit pajak. Di perhitungan kredit pajak di situ dirinci penghitungan PPh final atas sewa bangunan, yaitu tarifnya 10%. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini PPh atas sewa bangunan bersifat final. Tarifnya 10%. Maka PPh terutang 10% dikali dengan 5 juta hasilnya 500.000 rupiah. Oke, itu untuk objek PPh final. Untuk objek PPh final hanya ada satu di sini, yaitu penghasilan persewaan atas bangunan. Selanjutnya kita jumlahkan dulu jumlah bagian A. Di sini PPh terutang hanya ada satu ya, 500.000 rupiah. Nah, jumlah ini nanti akan kita masukkan juga ke formulir 177, akan kita pindahkan ke formulir 1771 huruf F bagian 15.
di induk SPT di sini nanti. Nah, yang selanjutnya di bagian B ada rincian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini ada beberapa. Nah, untuk PT Perdana sendiri yang termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak bisa dilihat di informasi A12, yaitu dividen dari PT Kapuas Raya. Yang kemarin sudah dijelaskan, karena penyertaan modal di PT Kapuas Raya di sini ada 30%, maka dividen yang diterima tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini masuk ke jenis yang ketiga, dividen dari pernyataan modal pada badan usaha sesuai dengan pasal 4 ayat 3, yang mana penyertaan modalnya melebihi 30%. Maka penghasilan dari dividen PT Kapuas Raya kita masukkan ke sini, nominalnya 25 juta. Itu saja untuk yang kasus PT Perdana. Nah, setelah itu kita jumlahkan di formulir jumlah bagian B, 25 juta. Nah, untuk nominal ini nanti juga akan kita bawa ke induk SPT. Maka dari itu, mengapa kita mengisi SPT dari lembar yang paling belakang? Karena nanti akan saling berkaitan dengan induk SPT yang akan kita isi nanti. Selesai untuk lampiran keempat. Selanjutnya di lampiran ketiga sama ya, ini nanti NPWP, nama wajib pajak, periode pembukuan diisi sama seperti lampiran sebelumnya. Juga tahun pajaknya juga diisi tahun 2016. Kita langsung ke bagian formulir ketiga. Nah, di sini lampiran ketiga di sini untuk menguraikan kredit pajak dalam negeri, apa saja yang termasuk kredit pajak dalam negeri. Nah, untuk mengisi tab ini, untuk mengisi lampiran ini kita memerlukan informasi perusahaan, informasi perusahaan, sini. Nah, yang termasuk kredit pajak. Nanti teman-teman juga bisa sambil membuka penghitungan kredit pajak yang ada di file Excel, mulai dari informasi A11, A12, dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, kredit pajak di sini terdiri dari PPh 22, kredit pajak dalam negeri terdiri dari PPh 22, 23, Nah, untuk kredit pajak dalam negeri ini terdiri dari PPh 22 dan PPh 23. Untuk yang pertama, penghasilan yang terkena potongan PPh 22 di sini adalah penghasilan dari sewa
yang diterima dari PT Putra Surya. Dalam hal ini hanya sewa peralatan pabrik dan sewa kendaraan, karena yang sewa bangunan tadi sudah termasuk PPh final. Maka kita masukkan di sini pemotongnya yaitu PT Putra Surya. NPWP-nya bisa dituliskan di sini, dari sini 166.552.2541.00. Ini NPWP-nya. Untuk jenis penghasilannya yaitu penghasilan sewa. Nominalnya 12 juta dan 8 juta, 20 juta. Untuk PPh yang dipotong Nah, untuk besaran PPh 23 atas sewa peralatan pabrik dan kendaraan dari PT Surya bisa kita lihat di file Excel bagian kredit pajak yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Di sini total PPh 23 atas sewa peralatan pabrik dan bangunan adalah sebesar 400.000. Maka jumlah ini kita masukkan ke kolom SPT lampiran ke-3, 400.000. Untuk nomor bukti pemotongannya bisa kita isikan tanggalnya 10 2016. Maret 2016. Selanjutnya pemotong yang kedua yaitu penghasilan dividen. Nah, penghasilan dividen di sini juga dikenakan PPh pasal 23. Maka perlu kita masukkan juga ke lampiran ketiga, lampiran kredit pajak. Nama pemotongnya PT Adinda, tempat perusahaan menanamkan modal. Kemudian NPWP-nya bisa kita isikan sesuai dengan informasi. Jenis penghasilannya penghasilan dividen.
Untuk nominalnya dari PT Adinda yaitu 15 juta. Untuk PPh yang dipotong, kita buka di perhitungan kredit pajak. PPh 23 atas dividen dari PT Adinda 2.250.000. Dipotongnya Oke, sudah ada 2 pemotong di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu PPh 22. PPh 22 atas penyerahan barang pada PT Telkom. Kita cari informasi lengkapnya di informasi B1. Nah, nama pemotongnya di sini adalah karena PT Telkom di bawah naungan Dinas Perhubungan, maka pemotongnya kita tuliskan di sini Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan di sini merupakan badan pemerintah ya, jadi penjualan hasil produksi kepada PT Telkom akan digunakan PPh 22. NPWP-nya untuk jenis penghasilannya penyerahan barang. Nominalnya di sini kita cari di perhitungannya. DPP-nya yaitu 8 miliar. PPh 22 yang dipotong 120 juta. 8 miliar yang dipotong 120 juta. Dipotongnya Oke. Sekarang yang keempat, PPh 22 atas impor barang. Nilai impornya di sini diketahui 625 juta, kemudian PPh 22 yang dipotong 15 juta sekian. Informasi lengkapnya bisa kita lihat di informasi B2. Nama kita masukkan dulu data pemotongnya, yaitu karena di sini kegiatan ekspor impor, maka pemotong dari PPh 22 adalah pihak bea dan cukai yang mengurusi bagian ekspor impor. Sini ya, diketahui ya. Pada Ditjen Bea dan Cukai yang beralamatkan di sini NPWP-nya 04552322626100. Jenis penghasilannya impor barang. Nilainya Rp625 juta. Pajaknya 15 juta sekian. Pajaknya 15 juta 620.
Oke, untuk bukti potongnya 122 Oke, selanjutnya kita jumlahkan bawah. Jumlah penghasilannya 8.660.000.000. Untuk jumlah PPh-nya 138.270.000. Itu bisa dihitung lagi ya. Nah, untuk jumlahnya di sini. Nah, setelah selesai mengentri semua data kredit pajak, selanjutnya nanti dijumlahkan jumlah penghasilannya berapa, kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong berapa. Oke, selesai untuk lampiran yang ketiga. Sekarang kita masuk lampiran kedua. Selanjutnya kita masuk ke lampiran yang kedua. Nah, lampiran kedua di sini merinci harga pokok penjualan dan biaya usaha serta biaya di luar usaha. Ya, ini sifatnya komersial, bukan yang fiskal atau menurut ketentuan pajak. Oke, sama seperti lampiran sebelumnya, diisikan terlebih dahulu tahun pajaknya 2016, kemudian NPWP wajib pajak, nama wajib pajak, serta periode pembukuannya. Masuk ke bagian lampiran kedua. Yang pertama di sini adalah kolom harga pokok penjualan. Nah, untuk mengisi di sini kita memerlukan informasi dari laporan laba rugi perusahaan yang ada di halaman pertama ya kalau di soal. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan, di sini kita memerlukan data pembelian barang. Kemudian kita scroll ke bawah. Berapa persediaan awalnya, kemudian berapa persediaan akhir. Nah, untuk rincian harga pokok penjualan bisa kita lihat di sini di halaman kedua di catatan tambahan rincian harga pokok penjualan. Nah, di sini diketahui ya pembelian pada tahun 2016 senilai 13 juta. Maka kita masukkan 13 juta. Juta pembelian barang. Kemudian persediaan awalnya, persediaan barang dagangan 1 Januari 5 miliar ya. Sini 13 miliar. Kemudian persediaan akhirnya di sini persediaan barang dengan 31 Desember 3 miliar sekian. Nah, ini nanti bisa dikurung karena digunakan untuk mengurangi persediaan barang dan persediaan awal ditambah dengan pembelian.
Nah, di sini ini artinya minus ya, atau untuk mengurangi nanti. Jadi untuk menghitung harga pokok, pembelian ditambah dengan persediaan awal, atau sebaliknya persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Nanti hasilnya dituliskan di sini. Harga pokok penjualan. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya untuk rincian biaya usaha. Sini kita cari juga di laporan laba rugi. Nah, gaji, upah, bonus. Dari laporan laba rugi diketahui gaji upah senilai ini 1 miliar. Kita tuliskan di sini. Upah bonus 1 miliar 50. Oke. Selanjutnya biaya transportasi di sini tidak ada ya. Kemudian biaya penyusutan, kita cari apakah ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan ada ya, biaya penyusutan 169 juta. Kita tuliskan di sini 169 juta. Kemudian biaya sewa. Biaya sewa tidak ada juga. Kemudian biaya sewa di sini ada ya, 197.980. Kemudian biaya bunga tidak ada. Biaya sehubungan dan jasa juga tidak ada. Sekarang biaya piutang tak tertagih atau biaya kerugian piutang, sini ada ya, 105 sekian 654. Kemudian biaya royalti ada 237 465. Kemudian biaya pemasaran atau biaya promosi ada 297 285. Nah, kemudian biaya lainnya di sini yang belum termasuk yang sudah dituliskan tadi, nanti dihitung kemudian ditaruh di sini di kolom biaya lainnya, sehingga nanti hasilnya di sini adalah senilai ini 3175.822. Nanti bisa dihitung untuk biaya lainnya.
Nah, kemudian di kolom jumlah nanti langsung dihitung penjumlahan dari kolom 3, 4, 5. Contohnya di kolom pertama di sini hanya ada 1 ya, di kolom 3, maka hasilnya sama. Ya, sama dengan di sini 13 miliar. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi diisikan. Nah, kalau di sini hasil nilainya negatif, maka kita tuliskan negatif juga. Oke. Nah, setelah semua diisikan, ini kita jumlahkan jumlah kolom 1 sampai 12 dikurangi dengan yang terakhir, yang kolom 13. Diisikan di sini. Oke, itu untuk yang lampiran kedua. Oke, lanjut kita masuk ke lampiran yang pertama. Jadi di lampiran pertama di sini kita akan menghitung berapa penghasilan neto berdasarkan ketentuan perpajakan. Di sini isinya kurang lebih sama dengan yang ada di laporan rekonsiliasi fiskal. Ada rincian penghasilan berdasarkan akuntansi atau penghasilan neto komersial. Kemudian di bawahnya nanti ada rincian masing-masing koreksi fiskal, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, untuk mengisi ini kita perlu laporan rekonsiliasi fiskal yang telah kita kerjakan sebelumnya. Selalu jangan lupa diisikan tahun pajaknya, kemudian NPWP, nama wajib pajak, serta periode pembukuannya. Masuk ke uraian penghasilan neto komersial. Di sini ada peredaran usaha. Yang dimaksud peredaran usaha di sini adalah penghasilan bersih atau penghasilan neto menurut akuntansi atau komersial. Nominalnya dituliskan di sini, 18 juta sekian. Dituliskan utuh ya. Oke. Kemudian untuk harga pokok penjualan kita masukkan juga sesuai dengan laporan laba rugi menurut akuntansi, yaitu 14.654. 14 miliar ya, karena ini yang di sini dalam ribuan rupiah. Kemudian biaya usaha lainnya ini diambil dari jumlah total biaya usaha 3 miliar sekian, 3.175.822.000 rupiah. Nah, penghasilan neto dari usaha ini adalah laba usaha. Sini nominal laba usaha. Di sini juga sudah ada petunjuknya ya. Untuk pengisian SPT, penghasilan neto dari usaha hasil dari 1A dikurangi 1B dikurangi 1C. Hasilnya senilai laba usaha 674.114.000 rupiah. Kemudian penghasilan dari luar usaha, kita lihat di sini nominalnya dari dividen dan sewa. Nilainya adalah 65 juta. 65 juta kita tuliskan di sini.
Kemudian biaya dari luar usaha tidak ada ya, tidak ada, maka kita strip 0. Kemudian bagian G, penghasilan neto dari luar usaha, yaitu bagian 1E dikurangi 1F. Karena tidak ada biaya dari luar usaha, maka penghasilan netonya senilai 65 juta. Oke, selesai sampai bagian G, 1G. Lanjut untuk bagian 1H, di sini merupakan jumlah dari 1D, penghasilan neto dari usaha ditambah dengan penghasilan neto dari luar usaha. Kita jumlahkan di sini. Di 674 juta ditambah dengan 65 juta. 739 juta 114. Oke, ini untuk yang penghasilan dari dalam negeri. Selanjutnya bagian kedua, di sini ada kolom penghasilan neto dari luar negeri. Nah, dari laporan laba rugi, di sini diketahui ada dua sumber penghasilan dari luar negeri, laba usaha di Kanada dan biaya bunga obligasi. Jumlahnya 250 juta. Maka kita tuliskan di sini 250. Sehingga jumlah penghasilan neto komersial 739 juta sekian ditambah dengan 250 juta. Nilainya maka sama dengan yang di laporan laba rugi. 989 juta 114. Masuk di bagian keempat. Di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk misi ini kita perlu membuka kembali lampiran keempat. Lampiran keempat yang telah kita isi tadi, yaitu penghasilan yang terkena PPh final 5 juta, yaitu penghasilan dari sewa bangunan. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak yaitu dari dividen 5 juta ditambah dengan 25 juta, hasilnya adalah 30 juta. Kita tuliskan di sini. Ini dari buku saya. 30 juta. Baik, kita masuk ke koreksi fiskal. Untuk yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham atau anggota. Nah, perlu diingat lagi dalam kita menyusun laporan rekonsiliasi fiskal kemarin, ada beberapa koreksi yang ada di sini. Nah, salah satunya adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, baik pemegang saham maupun anggota. Nah, biaya yang terdapat pengeluaran untuk kepentingan pribadi adalah dari biaya perjalanan dinas senilai 596.000. Maka jumlah ini biaya perjalanan dinas senilai 596 kita masukkan ke bagian 5A, bagian SPT 5A 596
Selanjutnya bagian 5B di sini adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Nah, yang termasuk pemupukan dana cadangan di sini adalah pembentukan cadangan kerugian piutang. Nah, kemarin kita melakukan koreksi atas biaya kerugian piutang senilai Rp45.154.000. Maka jumlah ini 45 juta ini kita masukkan ke bagian B. 45.154 ya. Itu untuk yang bagian B. Kemudian yang bagian C sini adalah pemberian dalam bentuk natural. Nah, dari soal pemberian dalam bentuk natural di sini ada dua. Yang pertama di bagian gaji, upah, dan di bagian biaya lain-lain. Nah, kita jumlahkan, kita pindah ke kolom 5C. Jadi jumlahkan hasilnya Rp28.117.000. Itu untuk yang bagian C. Lanjut ke bagian E, harta yang disumbangkan. Nah, kita ingat lagi koreksi biaya sumbangan. Nah, yang termasuk biaya sumbangan di sini harus dikeluarkan dari biaya menurut komersial, dan dalam hal ini adalah dari biaya promosi. Maka 12.754 di sini yang termasuk biaya sumbangan kita pindahkan ke sini, ke kolom 5E. 12.754.000. Sini ya. Kemudian lanjut ke bagian F. Di sini adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan senilai 60 juta. Untuk yang selanjutnya di sini tidak ada ya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, kemudian saksi administrasi tidak ada. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal juga tidak ada. Si penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal juga tidak ada. Nah, untuk penyesuaian fiskal positif lainnya di sini nanti bisa diselisihkan antara jumlah koreksi fiskal yang ada di sini dikurangi dengan nominal yang sudah masuk ke kolom-kolom sebelumnya. Jadi diisikan di sini, kemudian dijumlahkan. Jumlahkan di sini. Total koreksi fiskal positif. Sekarang lanjut ke koreksi fiskal negatif. Sini ada beberapa. Ada selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, ada ya, karena
biaya penyusutan ada koreksi 36 juta, termasuk koreksi negatif. Maka kita masukkan ke kolom ini. Yang amortisasi nggak ada, kemudian yang penghasilan yang ditangguhkan juga nggak ada. Nah, di sini kan masih ada dua ya, dividen sama sewa. Dividen di sini dimasukkan ke koreksi negatif karena 25 juta ini bukan objek pajak. Kemudian yang sewa 5 juta ini dimasukkan ke koreksi negatif karena termasuk objek PPh final. Nah, di sini tidak perlu dimasukkan ke koreksi negatif karena keduanya sudah dirinci di sini, di kolom keempat, senilai 30 juta. Jadi di sini tidak perlu dimasukkan lagi. Maka jumlahnya hanya 36 juta untuk koreksi negatif. Kemudian fasilitas pengurangan di sini juga nggak ada. Nah, kolom ke-8, kolom terakhir, penghasilan neto fiskal. Jadi bisa dihitung, bisa diikuti di sini. Kolom 3 dikurangi kolom 4 ditambah kolom 5M. Di sini total koreksi positif dikurangi dengan kolom 6E koreksi negatif, lalu dikurangi kolom 7B jika ada. Jika tidak ada maka sampai sini saja. Jadi dicari hasilnya di sini. Hasilnya harus sama dengan yang di laporan rekonsiliasi fiskal, 1.167.000.000. Baik, selesai untuk lampiran pertama. Baik, setelah lampiran 1 selesai, kita masuk ke induk SPT. Nah, induk SPT di sini terdiri dari 2 halaman. Nah, untuk pengisiannya kita mulai dari halaman yang pertama. Untuk induk SPT sendiri, di sini digunakan untuk merinci penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan. Nah, nanti di bagian bawahnya nanti kita akan mengisi bagaimana mekanisme penghitungan PPh badan. Nah, untuk data-datanya di sini diisikan tahun pajaknya sama seperti lampiran sebelumnya, kemudian NPWP serta nama wajib pajak. Untuk jenis usahanya bisa diisikan usaha perdagangan. Jika ada nomor teleponnya maka bisa diisikan juga. Untuk periode pembukuannya 01/16 sampai dengan 12/16, Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Kemudian yang selanjutnya, jika ada data akuntan publik atau konsultan pajak yang dipekerjakan oleh perusahaan maka bisa dituliskan juga. Namun untuk kasus PT Perdana kali ini tidak ada data untuk akuntan publik maupun konsultan pajak, maka kolom ini kita kosongkan. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama, bagian SPT induk yang pertama, yaitu rincian penghasilan neto berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, di sini sudah ada petunjuknya ya. Diambil dari formulir 177. Nah, di sini sudah ada ketentuannya. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Penghasilan neto fiskal ini diambil dari lampiran yang pertama. Di sini diketahui penghasilan neto fiskal senilai Rp1.167.645.000. Maka jumlah ini kita pindahkan ke sini, ke SPT induk.
di bagian penghasilan neto fiskal 1.167.645.000 rupiah. Baik, selanjutnya untuk pengisian bagian A dan seterusnya, di sini sebenarnya bisa kita lihat dari lembar penghitungan PPh terutang yang telah teman-teman kerjakan sebelumnya. Di sini kan sudah dirinci berapa penghasilan neto fiskal, kemudian kompensasi kerugian, hingga akhirnya menemukan penghasilan kena pajak. Maka kita bisa ambil data dari lembar penghitungan PPh terutang. Langsung saja kita isikan untuk kompensasi kerugian. Di sini 10 juta. Kemudian untuk penghasilan kena pajak, di sini juga sudah ada petunjuknya. Bagian 1 dikurangi bagian 2, sehingga memperoleh hasil sebesar 1.157.645.000 rupiah. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memilih salah satu taif yang kita gunakan untuk menghitung PPh terutang. Nah, kali ini kita menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1 sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini merupakan mekanisme penghitungan PPh terutang menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Maka di sini bisa kita beri tanda silang. Untuk pengisian SPT ini menggunakan tanda silang ya. Nah, adapun jumlah PPh terutang, sini kita diminta untuk menuliskan, kita tuliskan senilai 259.916.375 rupiah. Selanjutnya di sini ada kredit pengurangan kredit pajak luar negeri tahun lalu. Di sini tidak ada, maka kita strip kosong. Nah, kemudian untuk bagian 6 ini hasil dari bagian 4 ditambah bagian 5. Karena bagian 5 tidak ada, maka hasilnya sama dengan bagian 4. Baik, lanjut bagian ke-7. Di sini kita diminta untuk menuliskan kredit pajak yang ditanggung pemerintah. Karena tidak ada, maka kita kosongkan. Kemudian untuk yang bagian 8A, kredit pajak dalam negeri. Ini kita ambil dari lampiran ketiga, sebagaimana yang telah teman-teman rinci sebelumnya. Nah, di sini jumlahnya, jumlah kredit pajak dalam negeri adalah 138.275. Jumlah ini kita bawa ke induk SPT 138.275.000. Kemudian kredit pajak dalam negeri, kemudian kredit pajak luar negeri. Di sini adalah PPh pasal 24. Nominalnya adalah 53 juta.
Rp122.215 ini PPh 24. Kemudian kita jumlahkan 8A ditambah dengan 8B, jumlah kredit pajak. Tuliskan di sini jumlahnya. Sehingga kita peroleh kemudian untuk bagian 9 di sini adalah hasil pengurangan dari bagian 6 dikurangi bagian 7 dikurangi bagian 8C. Karena bagian 7 tidak ada, maka langsung saja bagian 6 dikurangi bagian 8C. Jumlah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Hasilnya kita tuliskan di sini. Nah, jadi kita juga harus memilih salah satu ya, apakah PPh-nya kurang bayar atau lebih. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menuliskan angsuran pajak yang telah kita bayarkan, yaitu PPh pasal 25. PPh pasal 25 senilai 60 juta. Kita tuliskan di sini 60 juta. Kemudian di sini bisa kita kosongkan. Selanjutnya di bagian 10C, ini adalah jumlah dari bagian 10A dan 10B. Karena 10B tidak ada, maka cukup kita tuliskan 60 juta. Baik. Yang terakhir, di bagian 11, kita harus mengurangkan bagian 9C dan 10C. Jumlah PPh yang harus kita bayar sendiri dikurangi dengan angsuran pajak yang telah kita bayarkan. Hasilnya 119.160. Jadi adanya PPh pasal 25 atau angsuran pajak yang telah kita bayarkan selama periode berjalan di sini meringankan beban pajak yang harus kita bayarkan. Di sini bisa kita silang, yaitu PPh kurang bayar atau PPh pasal 27. Nah, di sini bisa kita pilih yang PPh kurang bayar atau PPh pasal 29. Selesai untuk rincian penghitungan PPh badan. Nah, sekarang kita perlu mengisikan tanggal pelaporan pajak diisikan di sini sesuai dengan ketentuan soal, yaitu tanggal
25 April 2017. Nah, batas waktu maksimal pelaporan SPT ini adalah 4 bulan setelah periode berakhir. Nah, periode berakhirnya kan di bulan Desember 2016, maka pelaporannya 4 bulan setelahnya, yaitu di tahun 2017 bulan April tanggal 31. Nah, dalam hal ini perusahaan melaporkan 5 hari lebih awal, maka di tanggal 25. Selesai untuk pengisian induk SPT halaman pertama. Kita lanjutkan untuk pengisian induk SPT halaman kedua. Di sini ada rincian penghitungan angsuran pajak untuk tahun selanjutnya, tahun 2017. Nah, di sini kita juga sudah melakukan penghitungan angsuran pajak, jadi bisa langsung kita isikan. Yang pertama adalah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran adalah penghasilan neto fiskal. Isikan penghasilan neto fiskal di sini. Kemudian kompensasi kerugian. Ini kan penghitungan untuk angsuran pajak 2017 ya. Nah, karena kompensasi kerugian sudah tidak ada kompensasi kerugian lagi, karena sudah dikompensasikan di tahun 2016, maka di sini kita kosongkan. Sehingga penghasilan kena pajak nominalnya sama dengan penghasilan neto fiskal. Kemudian untuk PPh terutang, sebagaimana yang telah kita hitung di sini adalah 254.092.500 rupiah. Kita isikan di sini. Jadi berbesar bisa ya. Kemudian di sini kredit pajak tahun lalu kita kosongkan. Kemudian di sini kredit pajak tahun lalu ini bisa kita isikan jumlah kredit pajak baik untuk kredit pajak tahun lalu. Di sini bisa kita isikan sebagaimana yang di halaman pertama, jumlah kredit pajak baik yang dalam negeri maupun luar negeri, jumlahnya ini ya, kita isikan di sini. Jadi kita bisa memperoleh hasil untuk dasar pengenaan. Jadi kita bisa memperoleh hasil berapa PPh yang harus dibayar sendiri dari PPh terutang dikurangi dengan PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Sini bisa kita tuliskan pengurangannya. Iya, namanya. Nah, ini nanti yang
kita gunakan untuk dasar pengenaan angsuran setiap bulannya. Maka nominal ini kita bagi dengan 12. Selesai untuk penghitungan PPh pasal 25 atau angsuran pajak. Kemudian di bagian 15 di sini kita diminta untuk merinci jumlah PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, tinggal diikuti saja. Di sini diisikan dari formulir 4 jumlah bagian A di kolom 5. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak juga diambil dari formulir halaman. Kemudian untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga diambil dari lampiran keempat di bagian B kolom ke-3. Baik, selesai untuk pengisian induk SPT baik halaman 1 maupun halaman 2. Nah, di sini kita isi untuk surat pernyataannya. Tempatnya bisa diisikan Yogyakarta. Tanggalnya 25 April tahun 2016. Di sini yang melaporkan adalah wajib pajak. Di sini bisa ditandatangani ya. Kemudian atas namanya Akbar Pardana. Ini bisa ditandatangani masing-masing. Namanya bisa diisikan juga. NPWP-nya juga bisa diisikan, diambil dari informasi perusahaan. Nah, untuk datanya bisa kita ambil dari sini ya, dari informasi perusahaan di data wajib pajak. Di sini ada nama pimpinannya Akbar Pardana. Kemudian untuk NPWP-nya bisa kita lihat di data pemegang saham. Di sini ada NPWP atas nama Akbar Pardana. Kemudian untuk tanggal pelaporannya bisa kita ketahui dari sini ya, di halaman 12. Di sini PT Pardana menyampaikan SPT tahunan pada tanggal 25 April 2017. Baik, itu untuk pengisian SPT tahunan wajib pajak badan menggunakan form 1771. Baik, setelah kita mengisi SPT tahunan untuk wajib pajak badan, dalam hal ini adalah kasus PT Pardana, selanjutnya kita akan mengisi surat setoran pajak. Nah, surat setoran pajak di sini digunakan untuk menyetorkan nominal pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke tempat pembayaran pajak. Nah, untuk SSP di sini atau surat setoran pajak di sini terdiri dari 5 lembar. Yang masing-masing lembar ini memiliki fungsi masing-masing ya. Untuk yang akan kita gunakan sekarang adalah lembar yang ketiga, yaitu lembar
yang akan dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Di sini ada beberapa data yang harus kita isi. Yang pertama, data wajib pajak terdiri dari NPWP, kemudian nama wajib pajak serta alamatnya. Ini bisa diisikan sambil melihat informasi perusahaan. Kemudian untuk kode jenis pajaknya, sini bisa kita isikan nomornya. Untuk kode jenis store-nya juga bisa diisikan. Untuk uraian pembayarannya bisa kita isikan dengan setoran pajak kurang bayar tahun 2016 atau dalam kurung PPh pasal 29. Selanjutnya di sini masa pajak karena di sini SPT tahunan ya, maka di sini masa pajaknya bisa diberi tanda silang semua, mulai dari Januari sampai Desember semua diberi tanda silang. Kemudian untuk tahunnya tahun 2016, nomor ketetapannya bisa dikosongkan. Kemudian untuk jumlah pembayaran di sini adalah jumlah PPh kurang bayar sebagaimana di lembar SPT di halaman induk di sini ya. Jumlah PPh kurang bayar atau PPh pasal 29. Jumlah ini kita bawa ke surat setoran pajak. Kemudian bisa diisikan terbilang Rp119.160. Kemudian yang terakhir adalah cap dan tanda tangan dari penyetor. Bisa diisikan tempat dan tanggalnya. Untuk tanggalnya di sini tidak sembarang mengisi ya, karena sudah diketahui bahwa perusahaan membayarkan PPh terutang pada tanggal 20 April, maka di lembar SSP diisikan tanggal penyetoran pajak, yaitu tanggal 20 April. Namanya bisa diisikan nama penyetornya, pimpinan perusahaan sendiri, dan nanti bisa dibubuhkan tanda tangan di masing-masing lembar teman-teman. Baik, itu untuk pengisian surat setoran pajak. Baik, selesai ya untuk baik pengisian SPT maupun surat setoran pajak. Silahkan nanti diisikan di masing-masing lembar SPT dan SSP yang kemarin sudah dicetak. Kemudian nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan pada saat tatap muka. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga dari video ini bisa dipahami. Apabila masih ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.